Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan belajar fikih ibadah bab 2 untuk kelas 12 dengan tema mawaris dalam Islam. Yang pertama kita akan belajar tentang sebab batalnya hak waris. Hubungan menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwaris atau orang yang diwarisi harta peninggalannya. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yaitu pembunuhan, perlainan agama, dan perbudakan. Yang pertama yaitu pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Kemudian yang nomor 2 yaitu berlainan agama. Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan al-muwaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam dan al-muwaris beragama Kristen. Yang nomor 3 yaitu perbudakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan baik dari tuannya maupun dari orang tua kandungnya, kecuali hamba sahaya tersebut sudah merdeka. Ia mendapat warisan sebagaimana orang merdeka lainnya. Tapi ia tidak mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya. Selanjutnya yaitu ada ahli waris zawil furuj. Yang dimaksud dengan ahli waris zawil furuj adalah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana yang telah digariskan secara pasti dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ketentuan bagian tersebut ada yang mendapatkan 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Bagian waris 2/3. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 adalah 2 orang anak perempuan atau lebih dan 2 orang saudara sekandung atau lebih atau seayah, dan dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang bunyinya, maka jika anak perempuan lebih dari 2 orang atau untuk mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Kemudian selanjutnya, jika ada 2 orang saudara perempuan dari yang meninggal, maka untuk keduanya 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkannya. Kedua yaitu ada bagian waris setengah. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah adalah seorang anak perempuan tunggal, kemudian seorang saudara sekandung atau seayah, saudara perempuan tunggal sekandung, atau kalau tidak mempunyai saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan tunggal seayah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 menyatakan, bila seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Yang terakhir yaitu suami. Bila mayit tidak meninggalkan anak yang berhak mewarisi hartanya, suami akan mendapatkan setengah dari harta warisan istri apabila istri tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki ataupun juga cucu perempuan dari anak laki-laki.
Selanjutnya yaitu bagian waris sepertiga. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga adalah ibu. Seorang ibu mendapatkan sepertiga apabila mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau tidak mempunyai beberapa saudara sekandung atau yang seayah atau seibu. Kemudian, dua saudara atau lebih yang seibu. Dua saudara atau lebih yang seibu mendapatkan sepertiga jika saudara seibu tidak lebih dari satu. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 12. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Yang nomor 4 yaitu bagian waris seperempat. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat adalah yang pertama suami. Suami mendapatkan bagian seperempat bila mana istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua yaitu istri. Istri baik seorang ataupun lebih dari seorang akan mendapatkan seperempat bila mana suaminya tidak mempunyai anak cucu dari anak laki-laki. Yang kelima, bagian waris seperenam. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam adalah ibu. Ibu akan mendapatkan seperenam apabila anaknya yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara baik laki-laki ataupun perempuan yang sekandung, seayah ataupun seibu. Yang kedua yaitu bapak. Bapak akan mendapatkan bagian seperenam bila mana anak yang meninggal tersebut mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga yaitu nenek, ibu dari ayah atau ibu dari ibu. Nenek akan mendapatkan seperenam apabila ibu tidak ada. Yang keempat yaitu kakek. Kakek yaitu bapak dari bapak atau ayahnya bapak, akan mendapatkan bagian seperenam bila mana mayit tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, sedangkan bapaknya tidak ada. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan baik seorang maupun lebih dari seorang dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam apabila yang meninggal mempunyai anak tunggal. Yang keenam yaitu seorang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Seorang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu akan mendapatkan seperenam bagian. Yang ketujuh, saudara perempuan yang seayah seorang atau lebih. Saudara perempuan yang seayah akan mendapatkan bagian seperenam manakala si mayit mempunyai seorang saudara sekandung. Selanjutnya kita akan membahas tentang ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah ahli waris yang tidak ditetapkan bagian pendapatannya, tetapi akan menerima semua harta warisan itu apabila tidak ada ahli waris zawil furuj. Namun, apabila ada ahli waris zawil furuj, maka ahli waris asobah berhak atas sisanya. Ahli waris asobah yang berhak mendapatkan semua sisanya diatur menurut urutan berikut. Yang pertama, anak laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga yaitu bapak. Keempat, bapak dari bapak. Kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Kemudian anak saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan, anak saudara laki-laki seayah. Yang kesembilan, paman yang sekandung dengan ayah. Kesepuluh, paman yang sebapak dengan ayah. 11, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah. Ke-12, anak laki-laki paman yang sebapak dengan ayah. Apabila asobah tersebut di atas tidak ada semua, bukan berarti mereka semua akan mendapatkan bagian.
akan tetapi harus didahulukan yang lebih dekat hubungannya atau pertaliannya dengan si mayit. Secara umum, ahli waris asobah dibagi menjadi 3, yaitu asobah bin nafsi, asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi. Asobah bin nafsi yaitu waris asobah dengan sendirinya, tidak ditarik oleh waris asobah lainnya atau tidak lantaran bersama-sama dengan waris lainnya. Kemudian waris bil ghairi yaitu waris asobah karena ditarik oleh asobah lainnya, seperti anak perempuan ditarik menjadi asobah oleh anak laki-laki. Saudara perempuan sekandung atau seayah ditarik menjadi waris asobah oleh saudara laki-laki sekandung atau seayah ditarik menjadi waris asobah oleh saudara laki-laki sekandung atau seayah. Yang ketiga yaitu asobah ma'al ghairi, yaitu waris asobah karena bersama-sama dengan waris lainnya, seperti saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi waris asobah karena bersama-sama dengan anak perempuan. Adapun asobah ma'al ghairi terbagi menjadi 2, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Selanjutnya ada ahli waris zawil arham. Ahli waris zawil arham adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang meninggal dunia, akan tetapi mereka tidak termasuk golongan ahli waris zawil furuj dan juga bukan termasuk golongan ahli waris asobah. Ahli waris zawil furuj ini mendapatkan warisan selama ada ahli waris yang termasuk dalam kedua golongan di atas. Macam-macam ahli waris zawil arham, yaitu yang pertama cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Kedudukan cucu ini disamakan dengan anak perempuan. Yang kedua, kakek atau bapak dari ibu. Kedudukannya disamakan dengan ibu. Yang ketiga, nenek buyut atau ibu kakek. Kedudukannya disamakan dengan ibu. Yang keempat, kemenakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu. Yang kelima, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, kedudukannya disamakan dengan saudara laki-laki. Kemudian yang keenam, paman atau saudara laki-laki ayah yang seibu, kedudukannya disamakan dengan ibu. Yang ketujuh, paman atau saudara laki-laki ibu, kedudukannya disamakan dengan ibu. Selanjutnya, bibi atau saudara perempuan dari ayah dan saudara perempuan dari kakek, kedudukannya disamakan dengan bapak. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, kedudukannya disamakan dengan saudara laki-laki seibu. Nomor 10, anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman. Yang terakhir yaitu anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kedudukannya disamakan dengan cucu perempuan. Pada saat pembagian warisan, apabila ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau zawil furuj tidak ada, atau juga kalau harta warisan setelah dibagi masih tersisa, maka sisa tersebut dibagikan kepada rohim yang paling dekat tali hubungannya dengan si mayit. Selanjutnya ada penghapusan hak waris atau hijab. Hijab berarti dinding, penyekat, dan tabir yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bagian warisan dikarenakan masih terdapat ahli waris yang lebih dekat tali perhubungannya dengan si mayit. Ada 2 orang yang terhalang mendapatkan warisan, yaitu yang pertama hijab nukson. Hijab nukson adalah dinding yang hanya mengurangi bagian yang didapatkan ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Contohnya, umpama bagian yang didapatkan oleh
ibu mestinya sepertiga, tetapi lantaran si mayit meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan 1/6. Selanjutnya ada hijab hirman. Hijab hirman adalah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Contohnya, cucu laki-laki terhalang mendapatkan warisan karena masih ada anak laki-laki. Selanjutnya ada anak li'an dan anak zina. Anak li'an apabila terjadi tuduhan zina dari pihak suami sehingga berakhir pada sumpah li'an, kemudian ternyata istri melahirkan anak, maka anak ini bernasab pada ibunya, bukan bernasab kepada suami. Akibatnya, anak tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya dan sebaliknya. Ayah tidak dapat mewarisi harta peninggalan anak yang dilahirkan sesudah sumpah li'an tersebut. Yang selanjutnya ada anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan zina. Anak ini dihukumi sama dengan anak li'an, yaitu bernasab kepada ibunya dan bukan kepada laki-laki yang mengakibatkan dirinya lahir, meskipun orang tersebut jelas dapat diketahui secara pasti. Maka persoalan waris mewarisi anak tersebut hanya menganut garis ibunya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mewaris dalam Islam di bab 2 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.